وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين آمين. Para jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat maghrib berjamaah di Masjid Ad-Du'a yang kita cintai ini, dan selanjutnya saat ini kita lanjutkan dengan kajian, dan insyaallah kita juga nanti akan menunaikan salat Isya berjamaah. Harapannya amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita juga selalu istiqamah dalam melakukan ibadah dan amal saleh, dan semoga kelak kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat. Semoga kita yang berkumpul di masjid ini juga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan, saat ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab Sahih Al-Bukhari atau Sahih yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Setelah Al-Quran ada Sahih Bukhari, nanti ada Sahih Muslim. Dan saat ini kita memasuki hadis yang ketiga dalam kitab saya, dalam syarahnya di sini kitab Fathul Bari. Di sebagian cetakan ada ini masih tetap di hadis yang ketiga atau kedua, saya yang keempat, maafin, hadis yang keempat. Baik, saya bacakan hadisnya. Di sini ada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, dia berkata, wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengisahkan tentang masa fatrah wahyu, masa berhentinya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama itu 5 ayat dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu ada beberapa pendapat ya, turun surat yang lain yaitu surat Al-Qalam. Kemudian ada mengatakan lagi ada turun surat Al-Muzammil. Setelah itu berhenti, cukup lama berhenti, bahkan ada yang mengatakan sampai 2 tahun sekian, ada yang mengatakan di sekian bulan dan sebagainya ya. Sempat berhenti wahyu ya, ini namanya fatratul wahyu ya. Ada fatratul wahyi, masa berhentinya wahyu yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengalami hal ini 2 kali. Jadi sejak turunnya surat Al-Alaq dan beberapa surat, kemudian berhenti cukup lama, baru turun surat Al-Muddathir. Nanti dalam beberapa masa lagi, setelah turun beberapa surat lagi, bulan surat, berhenti lagi. Nah, masa fatratul wahyu yang kedua. Baru setelah itu turun surat Ad-Duha. Ini dalam ilmu ulumul Quran bisa kita temukan kisah ini ya. Baik, di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan tentang masa sempat berhentinya wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sejak turunnya Al-Alaq itu, kemudian Al-Qalam ya, kemudian Al-Muzammil baru sempat berhenti, baru kemudian turun surat Al-Muddathir. Ini menceritakan tentang turunnya surat Al-Muddathir. Faqala fi hadisihi, ya, sahabat Jabir bin Abdullah ini menyebutkan di dalam hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana amshi," suatu hari ketika saya sedang berjalan ya, id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba saya mendengar suara dari arah langit ya, dari atas saya. Farafa'tu basari, lalu aku mengangkat pandanganku ke atas. Jadi Rasulullah langsung mengangkat pandangannya ke langit, ke atas. Fa'idhal malak, tiba-tiba saya melihat malaikat. Jadi malaikat di atas saya, alladzi ja'ani bi Hira'in, yang dulu pernah mendatangi aku di Gua Hira, yaitu ketika turunnya awal surat Al-Alaq itu.
Jadi Rasulullah SAW sedang berjalan, tiba-tiba ada suara dari atas memanggil, dan beliau lihat, ternyata di situ kelihatan beliau melihat malaikat Jibril yang dulu pernah beliau lihat di Gua Hira dulu, ketika menerima wahyu yang pertama. Jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard. Malaikat Jibril yang saya lihat di atas itu sedang duduk di atas kursi yang berada di antara langit dan bumi. Nah, ini malaikat ya, malaikat tentu punya kekuatan yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Malaikat yang dilihat oleh Rasulullah SAW saat itu sedang duduk di atas kursi yang terletak di antara langit dan bumi, terbang, ngambang begitu ya. Ini malaikat ya. Faru'aibtu minhu, lalu faru'aibtu minhu, lalu aku pun takut. Rasulullah tetap kembali takut gitu ya, ketakutan dari malaikat Jibril tadi. Faraja'tu, lalu aku pun langsung kembali ke rumah menemui Sayyidah Khadijah. Fakultu zammiluni zammiluni, lalu aku katakan kepada orang-orang yang ada di rumah agar mereka selimuti aku, karena Rasulullah ketakutan saat itu melihat malaikat Jibril. Jadi Rasulullah SAW masih ada rasa takut ketika melihat malaikat Jibril yang mungkin bentuknya luar biasa ya, karena di dalam surat lain malaikat itu bentuknya yang asli sangat besar dan sayapnya berlipat-lipat gitu ya. Nah, setelah ini kisahnya ini, setelah Rasulullah sampai di rumah lalu minta diselimuti, fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan firman-Nya ya, wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ini panggilan Allah kepada Nabi Muhammad, panggilan ya sayang ya, wahai orang yang sedang yang berkemul, berselimut gitu ya. Kum fa anzir, bangunlah lalu berilah peringatan kepada orang-orang. Nah, ini sampai firman Allah warujza fahjur ya, jadi kum fa anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Nah, ada yang pendapat mengatakan bersihkanlah dari kotoran, dari najis dan sebagainya. Ada yang mengatakan maksudnya hatimu bersihkanlah dari berbagai penyakit hati dan seterusnya, sampai ayat warujza fahjur, dan tinggalkanlah atau perbuatan dosa, penyembahan berhala dan sebagainya, maka tinggalkanlah semua itu, tetap tinggalkan semua perbuatan dosa dan penyembahan berhala. Jadi turun 4 ayat dari surat Al-Muddatsir ini. Dan yang penting untuk kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu, surat Al-Quran tidak selalu turun full dari awal ayat sampai akhir ayat satu waktu, tidak. Seperti surat Al-Alaq itu turun pertama 5 ayat saja, setelah itu belum selesai surat Al-Alaq turun surat yang lain. Nah, kemudian turun surat yang, makanya surat Al-Alaq ini ada yang mengatakan turun lanjutannya nanti setelah beberapa surat berikutnya baru turun lanjutannya. Nah, dan yang mengarahkan tentu Rasulullah, nanti Rasulullah akan memberitahu para sahabat yang mencatat ya, letakkan ayat ini di surat ini setelah ayat ini dan sebagainya. Jadi tidak selalu satu surat, misalnya surat Al-Alaq atau surat Al-Baqarah atau surat An-Nisa turun dari awal sampai akhir sekaligus, tidak. Tapi kadang beberapa ayat turun, kemudian turun surat yang lain beberapa ayat. Tapi Rasulullah mengarahkan para sahabat. Jadi Rasulullah yang mengarahkan bahwa ayat ini letakkan di setelah ayat ini dan seterusnya. Jadi begitu ya. Nah, jadi memang para ulama, kalau ulama sepakat berkaitan dengan urutan ayat Al-Quran itu nyebutnya tauqifi. Tauqif itu sudah ketetapan dari Allah dan dari Rasulullah SAW. Baru nanti ada khilaf, ada sebagian berbeda pendapat berkaitan dengan susunan surat di dalam Al-Quran itu, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas, itu tauqifi atau taufiqi. Jadi apakah itu dari Allah dan Rasulnya ketetapan seperti itu, atau ijtihad para sahabat? Ada khilaf di situ. Ada yang mengatakan kalau surat itu mayoritas tauqifi dari arahan Allah dan Rasulnya. Sebagian memang ada yang ijtihad sahabat. Ada yang mengatakan full semua dari awal sampai akhir itu ijtihad itu ketetapan dari Allah dan Rasulnya. Jadi dalam susunan ayat dan surat itu ada istilah dalam ilmu ulumul Quran, ada tauqifi. Tauqifi itu sudah ketetapan dari Allah dan Rasulnya, atau taufiqi. Taufiq ya, itu sahabat berijtihad lalu mendapatkan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tauqifi, ada taufiqi. Baik.
Ini mengisahkan, ya kita masih berada di bab yang sama dengan kemarin, yaitu tentang kisah turunnya awal-awal wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis ini dikisah tentang turunnya surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Makanya setelah turunnya surat ini baru ada perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah kepada orang-orang Mekah ketika itu. Jadi ketika turun surat Iqra, kemudian turun surat Al-Qalam, itu baru pemberitahuan, atau belum ada perintah kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah. Baru berdakwah setelah turun surat Al-Muddathir ini. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir, dan seterusnya. Lalu kata sahabat Jabir tadi, fahamyal wahyu wa tataba'a. Setelah turun surat ini maka wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pun terus menerus turun, terus berkesinambungan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih berkaitan dengan kisah turunnya awal-awal Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan lalu sudah kita kisahkan tentang wahyu yang pertama, yaitu Iqra. Nanti kalau hadirin mempelajari lebih jauh dalam ilmu ulumul Quran, nanti akan ketemu khilaf perbedaan para ulama. Yang pertama turun itu Iqra atau Al-Muddathir atau Al-Fatihah, ada saja para ulama berbeda pendapat. Tapi yang masyhur memang yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Kemudian ada Al-Qalam, ada surat, kemudian ada Al-Muzammil, baru setelah itu Al-Muddathir. Nah, ini surat termasuk surat yang awal-awal turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan adanya surat Al-Muddathir ini maka turunlah perintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mulai berdakwah kepada para kaum beliau. Nah, ini ada nanti nyebut, ada istilah baru di sini, ada masa fatratul wahyi. Masa fatratul wahyi itu masa berhentinya wahyu. Jadi dari setelah turun beberapa wahyu, turun beberapa waktu, turun lagi. Nah, masa berhenti ini disebut masa fatratul wahyu. Nanti hadirin kalau mau membaca, ada antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya itu kan sempat tidak turun Nabi. Nabi Isa misalnya ke Nabi Muhammad itu kan jaraknya jauh. Nah, ketika masa tidak turunnya wahyu, tidak adanya Nabi, ini disebut masa fatrah juga. Nah, makanya orang-orang yang hidup sebelum datang Nabi Muhammad di Mekah itu disebut ahlul fatrah. Jadi kata-kata fatrah ini bisa futur artinya lemes, bisa atau berhenti, ya. Jadi kalau nanti akan ada pembahasan, nah, orang tua Nabi, kakek Nabi itu termasuk ahlul fatrah atau bukan. Ahlul fatrah itu orang yang hidup di masa yang tidak ada Nabi, karena antara Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya kan ada jarak, itu namanya ahlul fatrah, ya. Kalau ini masa fatratul wahyi, berhentinya wahyu dari yang sebelumnya turun kepada Nabi Muhammad sempat berhenti. Nah, masa berhentinya ini disebut masa fatrah wahyu, masa berhentinya turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masa fatrah wahyu kepada Nabi Muhammad ini sempat terjadi dua kali, yaitu sebelum turunnya surat Al-Muddathir dan sebelum turunnya surat Wadduhan. Ini penjelasan singkat ya tentang sejarah turunnya surat Al-Muddathir dan awal-awal turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini hadis yang keempat di kitab Fathul Bari yang saya pegang ini. Kemudian dalam hadis berikutnya, ya, di sini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, beliau menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat 16 dan seterusnya. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, dalam ayat ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya, jangan engkau wahai Muhammad, ya, menggerak-gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Nah, jadi kisahnya begini. Jadi di sini disebutkan nanti, ya,
Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah wa kana mimma yuharriku syafatai. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril datang menemui beliau untuk menyampaikan wahyu, beliau kesulitan menghafalnya karena malaikat Jibril belum selesai menyampaikan wahyu, beliau Rasulullah langsung menggerakkan lisannya karena ingin cepat-cepat hafal, dan sangat semangat, akhirnya ya kesulitan. Faqala Ibnu Abbas menceritakan dalam hadis ini, fa ana uharrikuhuma fa harraka syafataihi. Jadi Ibnu Abbas mencontohkan Rasulullah ketika menerima wahyu dari malaikat Jibril belum selesai menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad sudah menggerak-gerakkan lisannya mengikutinya agar cepat hafal. Tapi beliau malah mengalami kesulitan di sini. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau menggerakkan lisanmu wahai Muhammad untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Dalam ayat inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya tugas kamilah kata Allah untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam hatimu dan untuk membacakannya kepadamu. Nah, ini jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, mengarahkan kepada beliau jangan terburu-buru tergesa-gesa untuk menguasai Al-Quran. Nah, tapi tunggu dulu malaikat Jibril selesai membacakannya, baru engkau mulai membacanya. Karena bagaimanapun yang maha kuasa untuk mengokohkan Al-Quran di dalam hati beliau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, ayat selanjutnya, maka apabila kami telah selesai membacakannya kepadamu melalui malaikat Jibril tadi, maka ikutilah bacaannya itu. Ini perintah agar ketika Nabi Muhammad baru selesai dari malaikat Jibril selesai, baru beliau dipersilahkan untuk membacakannya. Tapi ketika malaikat Jibril membacanya, maka fastami' lahu wa ansit, dengarkan baik-baik dan engkau diamlah. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tugas kami pula lah untuk menjelaskannya, yaitu menjelaskan Al-Quran tadi. Nah, jadi ini tentang sababun nuzul ya. Ada namanya sababun nuzul, sebab atau kisah tentang sebab turunnya firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai ayat 19. Jadi kalau kita belajar ilmu Al-Quran nanti ada yang disebut dengan sababun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Jadi sebab ini bukan berarti gara-gara itu terus turun, bukan. Maksudnya kisah ini yang mendahului turunnya ayat tadi. Nah, nanti kalau belajar hadis ada namanya sababul wurud, itu hadis ya. Sebab kisah yang membuat Rasulullah mengucapkan satu hadis, itu disebut sababul wurud. Nyebutnya begitu, istilahnya begitu. Kalau dalam Al-Quran ada sababun nuzul. Nah, jadi dalam hadis ini mengisahkan, sahabat Ibnu Abbas mengisahkan tentang turunnya firman Allah tadi, surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 ya, tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad jangan terburu-buru dalam ingin menghafal Al-Quran cepat-cepat ketika malaikat Jibril sedang membacakannya kepada beliau. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Setelah turunnya ayat-ayat tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril kepada beliau dan membacakan ayat-ayat Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad, maka beliau pun setelah itu istama', beliau mendengar, diam, kemudian mendengarkan. Fa idzan talaqa Jibril, kalau malaikat Jibril sudah selesai pergi, qara'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad baru membacakan ya, kama kana yaqra', sebagaimana malaikat Jibril sebelumnya telah membacakannya kepada beliau. Ini kisah ya. Nah, jadi sebab nuzul, sebab turunnya ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih dan seterusnya, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar malaikat Jibril membacakan ayat yang baru ya, wahyu dari Allah, Rasulullah sempat awalnya langsung ingin mengikuti. Malaikat Jibril baca, beliau menggerakkan lisannya juga karena ingin cepat-cepat menguasai. Ternyata itu membuat beliau agak kesulitan. Akhirnya Allah arahkan, Allah ajarkan agar kamu dengarkan dulu dengan baik, baru setelah itu
malaikat Jibril selesai, maka kamu bacalah setelah itu. Kalau kita membaca tafsir dari ayat-ayat ini, ada beberapa tafsir menyebutkan ya, poin bahwa di dalam ayat-ayat ini ya, juga mengandung etika ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu itu ada diantaranya etika yang harus kita ikuti berdasarkan ayat-ayat tadi, yaitu apa? Dan berdasarkan kisah turunnya ini ya. Nah, kita kalau sedang belajar, ada guru sedang menerangkan, sedang menjelaskan, jangan buru-buru tanya, jangan buru-buru protes dulu. Dengarkan dulu sampai selesai. Nah, karena ada yang ungkapan dari mana? Sebagian mengatakan orang yang suka buru-buru itu nggak sabaran gitu. Jadi dengarkan dulu guru jelaskan sampai selesai. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tanyakan nanti setelah selesai. Kalau ingin ada yang diprotes misalnya nanti. Nah, kadang karena belum selesai mendengar sudah apa? Motong dulu. Nah, ini mengakibatkan tidak utuh kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, ini di dalam sebagian tafsir ya, tafsir As-Sa'di, tafsir apa menyebutkan etika menuntut ilmu ketika mendengar penjelasan dari guru berdasarkan ayat-ayat tadi, salah satunya itu. Nah, dengerin dulu yang baik, simak, baru kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Kalau ada yang ingin diperjelas, tanyakan juga setelah selesainya. Jangan ketika belum selesai ditanyakan langsung. Nah, kita ingat ya, di sini yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi. Abbas kan paman Nabi, punya anak Abdullah. Kalau Nabi Muhammad, beliau punya bapak namanya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah ya. Jangan lupa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak beliau namanya Abdullah, dan sepupu beliau yang meriwayatkan hadis tadi namanya Abdullah bin Abbas. Nah, jadi Abbas ini bapaknya Abdullah bin Abbas, dan Rasulullah punya ayah namanya Abdullah. Abbas dan Abdullah ini saudaraan gitu ya. Nah, jadi kalau kita membaca sejarah hidup sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, nah, kita juga akan menemukan pelajaran penting dalam menuntut ilmu. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, ketika Nabi wafat beliau baru berumur 13 tahun. Jadi masih sangat muda. Nah, dan dalam kisah hidupnya ada pelajaran penting yang bisa kita ambil tentang semangat beliau menuntut ilmu. Jadi Abdullah bin Abbas ini kisahnya setelah Rasulullah wafat, beliau masih muda 13 tahun ya. Pernah kita ceritakan kalau tidak ada di sini ya. Nah, ketika setelah Rasulullah wafat, beliau mengajak seorang sahabat temannya gitu ya, yang seumuran dari kalangan sahabat Ansor. Nah, beliau ngajak temannya itu, kita keliling menemui para sahabat Nabi yang senior untuk belajar dari mereka, karena Nabi Muhammad sudah wafat ya, dan Ibnu Abbas ini masih muda. Beliau ngajak temannya untuk menemui para sahabat Nabi yang senior untuk menuntut ilmu, mendengar hadis yang mereka ambil dari Rasulullah SAW. Nah, temannya Abdullah bin Abbas ini mengatakan ya, buat apa kita nemuin para sahabat-sahabat yang senior, kan mereka masih ada. Kita nggak penting, kalau orang pingin tanya kan pasti datang ke mereka langsung. Ngapain kita repot-repot keliling? Dah biarin aja, nanti kalau mereka sudah meninggalkan, giliran kita mungkin yang akan jadi rujukan. Tapi sahabat temannya Abdullah bin Abbas ini tidak mau diajak keliling tadi menemui para sahabat senior untuk menuntut ilmu. Akhirnya sahabat Abdullah bin Abbas ini dia sendiri aja keliling menemui sahabat-sahabat Nabi yang senior untuk mencari ilmu, mendengar hadis dari Nabi yang mereka dengar. Nah, dalam satu kejadian beliau menemui salah satu sahabat Nabi yang senior ke rumahnya. Ternyata sahabat Nabi yang senior ini sedang tidur di rumahnya. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunggu di depan rumah sampai ketiduran ya. Dulu depan rumah tidak mesti ada terasnya. Nah, beliau menceritakan beliau ketiduran di depan pintu sahabat Nabi yang senior tadi dan berbantalkan ya seperti sorban gitu. Akhirnya angin yang meniupkan debu mengenai wajah saya dan sebagainya. Nah, kemudian tiba-tiba pemilik tuan rumah itu tadi yang sahabat Nabi senior tadi bangun, membuka pintu, ternyata melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di depan pintu sedang ketiduran. Nah, sahabat Nabi yang senior tadi kaget, wahai sepupu Nabi, kenapa kamu kok begini? Seharusnya kamu kalau ada perlu panggil aja saya. Nah, karena sahabat Nabi ini tahu posisi sahabat Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi. Secara nasab, secara
hubungan keluarga dengan Nabi kan dekat. Ya. Makanya sahabat Nabi yang senior tadi bilang, kalau kamu ada perlu apa-apa kepada saya, utus saja orang untuk manggil saya. Jangan Anda yang datang ke sini. Kata begitu ya. Tapi Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak, saya yang butuh Anda. Saya lebih patut untuk datang ke rumah Anda, bukan saya manggil Anda. Nah, jadi ini sahabat Abdullah bin Abbas mengajarkan, walaupun beliau secara kedudukan sosial ya dekat dengan Nabi, lebih tinggi mungkin ya. Nah, tapi karena beliau yang butuh ilmu, beliau yang datang ke sahabat Nabi yang senior tadi, tidak beliau manggil. Tidak beliau manggil. Makanya ini salah satu etika ya, kita kalau belajar ke seorang guru itu upayakan datang ke sana, bukan kita yang manggil. Pernah kita sampaikan kisah Imam Malik bin Anas juga. Imam Malik bin Anas dulu ketika beliau jadi ulama besar di Madinah, khalifah yang sedang berkuasa di dunia Islam yang ada di Syam, di Damaskus itu yang bernama Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini punya anak. Beliau ingin Imam Malik datang ke Baghdad untuk ngajari anak. Nah, diundang Imam Malik, datanglah ke Baghdad untuk ngajarin anak saya agama. Nah, kata Imam Malik dibalas surat, di antara isinya al-ilmu yu'ta walayat. Ilmu itu didatangi, bukan apa? Datang. Kalau kamu ingin belajar, ya anakmu ingin belajar, suruh ke sini, bukan saya malah datang ke sana. Nah, jadi ini Imam Malik juga menunjukkan bagaimana kemuliaan ilmu. Ilmu tidak diobral begitu saja gitu. Jadi jangan sampai beliau sebagai ulama malah kalah dengan penguasa seperti itu. Al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi. Tapi kalau zaman ini kan begitu ya. Nah, kalau ustadznya nggak datang, nggak ada yang mau ngaji. Ustadznya datang aja pada mau ngaji, yang ngaji dikit kan gitu ya. Kalau Imam Malik ngajarin al-ilmu yu'ta, ilmu itu didatangi, bukan ustadznya datang ke rumah-rumah, bukan, tetapi muridnya yang datang ke rumah Pak Ustadz atau tempat yang ditentukan begitu ya. Nah, kalau sekarang kan beda zamannya. Ustadznya datang aja pada nggak datang yang muridnya. Ini saking bagaimana sudah terjadi penurunan semangat mencari ilmu zaman ini kan ya. Nah, ini tentang etika belajar yang dikisahkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, dan saya yakin masih ingat ya doa Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas ya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Jadi Rasulullah ketika sahabat Ibn Abbas yang masih kecil itu, Rasulullah pernah mendoakan Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang paham dengan baik tentang agama ini, dan ajarkanlah kepada dia bagaimana memahami Al-Quran dengan baik. Nah, jadi para ulama mengatakan kita juga bagus kalau membacakan doa ini kepada anak kita yang masih kecil, kepada cucu kita, kepada keponakan kita ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih, paham dengan baik terhadap agama ini, dan ajarkanlah pemahaman Al-Qur'an yang baik kepada si sahabat Abdullah bin Abbas ini. Kita juga boleh membacakan doa ini untuk anak kita yang masih kecil, cucu kita atau keponakan kita dan seterusnya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Jadi hadis yang kedua ini ya berkaitan dengan kisah turunnya firman Allah ya, dari surat Al-Qiyamah, surat ayat ke-16 sampai ke-19 tadi. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Ini ayat-ayat ini turun untuk memberikan arahan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat Jibril sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran, maka dengarkan dengan baik dulu, baru setelah itu kamu baru dipersilakan untuk membaca. Nah, ini ada terkandung juga di dalamnya etika belajar dengan guru tadi ya. Kalau guru sedang menjelaskan, sedang memaparkan, dengarkan baik-baik. Jangan buru-buru ingin tanya, buru-buru protes dan seterusnya. Baik, ini hadis yang kedua tadi ya. Nah, kita lanjutkan, ini masih ada waktu. Nah, hadis berikutnya, di sini hadis yang ke-6 di Fathul Bari ini. Di sini dari sahabat Abdullah bin Abbas juga. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan
Dia mengatakan, qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang ajwad. Ajwad yang orang paling dermawan. Rasulullah itu sangat apa? Dermawannya luar biasa. Bahkan para sahabat seperti apa, ada sebagian sahabat mengatakan, sahabat Jabir ya, masu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an faqala la. Rasulullah itu tidak, ketika diminta oleh siapapun itu tidak pernah mengatakan tidak, nggak mau ngasih, tidak. Jadi Rasulullah setiap diminta oleh siapapun, mau yang minta kaya, miskin apa, beliau kalau ada ngasih. Tapi kalau nggak ada, beliau mengatakan ya nanti pas saya ada kesini lagi, nanti saya kasih. Gitu ya. Nah, tapi kalau ada sahabat yang minta terus, kadang beliau mengarahkan, ya, beri arahan bahwa ya, apa namanya, kalau apa yang aku ada, kalau kamu minta pasti saya kasih. Nah, tetapi orang minta terus kan tidak baik, ya. Tidak baik. Makanya para ulama mengatakan ya, kalau kita ini minta kepada orang itu bisa jadi haram kalau menyalahi salah satu syarat dari 3 syarat. Yang pertama, kalau kita mintanya maksa, itu bisa haram. Kedua, kita mintanya sampai menyakiti orang yang kita mintai, sampai sakit hati dan sebagainya. Yang ketiga apa? Maksa, menyakiti dan menghinakan diri kita. Kita minta orang sampai apa? Kita sampai rasa malunya hilang. Itu kalau yang kita melakukan, meminta kepada orang dengan salah satu hal ini terjadi, maka kita memintanya bisa jadi haram. Jadi jangan sampai kita minta sampai maksa-maksa, sampai yang kita minta itu nggak enak kalau nggak ngasih, akhirnya terpaksa ngasih. Nah, itu bisa yang kita dapatkan dari orang tersebut tidak diberkahi. Nah, jadi kalau kita minta orang yang ngasih, alhamdulillah, kalau nggak ya sudah, gitu ya. Nah, kalau Rasulullah SAW, kata para sahabat, di antara Jabir bin Abdullah mengatakan ya, bahwasanya masu ila Rasulullah SAW syai'an faqala la. Beliau tidak pernah namanya diminta kok mengatakan enggak. Nah, beliau pasti begitu. Bahkan kalau kita baca salah satu kitab ya, apa namanya, Syama'il al-Muhammadiyah atau Adab Mufrad ya, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW kalau diminta orang, beliau tidak ada, beliau nyuruh, kamu ambil aja barang di tempat orang yang jual, nanti saya yang bayarnya. Ada kisah seperti itu. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan la yus'alu syai'an illa a'tahu. Jadi Rasulullah tidak pernah diminta sesuatu kecuali beliau selalu ngasih. Beliau selalu apa? Ngasih. Nah, tetapi begini ya, nanti akan dibahas tentang bagaimana hukumnya ngasih peminta-minta itu yang terus pengemis. Nah, tentu ada pembahasan lain ya. Nah, secara umum kalau Rasulullah SAW itu setiap diminta beliau tadi, kalau ada beliau ngasih, kalau nggak ada beliau ya memberitahu bahwa kan nanti kalau ada kesini lagi nanti saya kasih. Nah, cuman kalau ada sebagian orang yang menjadikan meminta-minta ini menjadi profesi, nah, ini masalah. Nah, di sebagian tempat di Indonesia ini ada pengemis yang menjadikan ngemis itu sebagai apa? Profesi, dan itu haram sih. Kalau memang orang boleh minta seperti pengemis itu kalau memang darurat, dia butuh betul. Tapi kalau dia menjadikan itu profesi, itu haram. Makanya kemudian dulu, kalau saya ingat, saya DKI Jakarta ya, MUI-nya Jakarta pernah mengeluarkan fatwa sampai haram memberi pengemis yang ya, kita tahu dia itu berprofesi seperti itu. Jadi ada orang pengemis yang sehat, yang seger, punya kekuatan, kok mengemis sampai jadi itu profesi, itu bisa jadi haram. Kalau tidak salah dulu MUI Jakarta mengeluarkan fatwa itu ya, karena ditemukan ya, pernah ada pengemis meninggal ketika dibongkar, di tumpukan pakaiannya ada uang sampai 90 juta gitu. Ada seorang pengemis dilihat orang kok tiap hari mesti ke bank setor, ditanya bagian apa namanya yang di bank itu, dia bilang emang ibu itu kalau tiap hari setor hampir 500 ribu gitu, 504 ribu setor, hasil ngemis. Ini kan kalah pegawai PNS dan sebagainya, kalah dengan ini. Problem yang seperti ini bisa haram seperti itu. Jadi ada kisah seperti itu, ada orang-orang pengemis dari satu kampung di daerah mana, ketika dicek daerahnya ternyata rumahnya besar-besar, mereka ke Jakarta untuk menjadi pengemis. Nah, ini masalah di sini. Tapi secara umum kita kembali ke hadis ya. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasulullah orang paling dermawan gitu. Tapi ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Yaitu ketika berjumpa dengan malaikat Jibril. Karena di Ramadan beliau akan ditemui oleh malaikat Jibril. Maka di bulan Ramadan Rasulullah itu lebih dermawan lagi. Tidak terbayang bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Ibnu Abbas melanjutkan, wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan malaikat Jibril setiap malam dari bulan Ramadan selalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mudarosah kalau di Indonesia itu bulan Ramadan itu Rasulullah dengan malaikat Jibril saling membaca Al-Quran. Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengar, seperti itu. Jadi mempelajari Al-Quran dengan saling menyimak. Makanya kalau di kampung dulu Ramadan itu deres Al-Quran, tadarus Al-Quran. Tadarus itu aslinya kan ada yang baca, ada yang mendengar gitu ya. Ada yang membaca, ada yang mendengar dan sebagainya. Kalau ada yang kurang pas dibenarkan dan sebagainya. Jadi Rasulullah SAW setiap malam Ramadan itu dengan malaikat Jibril selalu tadarus Al-Quran. Rasulullah membaca, malaikat mendengar dan seterusnya. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas melanjutkan hadisnya, fala Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi Rasulullah SAW itu lebih dermawan dalam kebaikan. Jadi Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus dengan bebas gitu. Jadi ini sahabat Abdullah bin Abbas menggambarkan kedermawanan Rasulullah SAW, bahkan melebihi angin yang berhembus yang membawa kebaikan macam-macam. Itu Rasulullah lebih dermawan, khususnya di bulan Ramadan. Makanya di sini dalam hadis ini ada beberapa faidah, ada beberapa hal yang bisa kita petik, kata Imam Nawawi yaitu satu, hadis ini mengandung motivasi agar kita ini berusaha bersifat dermawan di setiap waktu, karena Rasulullah itu selalu dermawan kapan saja. Dan wa minha ziyadatu fi Ramadan, dan di Ramadan lebih dermawan lagi. Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada kita, teladan kita, beliau memberi contoh, beliau orang yang selalu dermawan kapan saja. Kita juga sebaiknya seperti itu, dan di Ramadan lebih dermawan lagi. Makanya ada hadis di Sunan Tirmidzi yang mengatakan bahwa afdhalus shadaqati as-shadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang terbaik itu ada di bulan Ramadan, karena itu waktu yang baik dan insya Allah pahalanya juga berlipat ganda, dan kita juga melakukan hal itu karena menauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga disebutkan tentang anjuran banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya. Dan ini harapannya kita tahun ini bisa diberi umur panjang oleh Allah SWT, sehingga nanti kita bisa sampai di bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan harapannya juga kita nanti bulan Ramadan semangat membaca Al-Quran, karena Rasulullah SAW beri contoh di sini, setiap bulan Ramadan setiap malamnya beliau selalu melakukan tadarus Al-Quran tadi, membaca Al-Quran, dan malaikat Jibril menyimaknya dan seterusnya. Nah, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan apa? Syahrul Quran, orang nyebutnya seperti itu, karena tadi awal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Dan Rasulullah setiap bulan Ramadan selalu didatangi malaikat Jibril dan melakukan apa? Mudarosah atau tadarus tadi. Malaikat Jibril membacakannya, Rasulullah mendengar, Rasulullah membaca, malaikat Jibril mendengar. Dan Rasulullah SAW di sini ditekankan juga dalam hadis ini oleh sahabat Ibnu Abbas, beliau orang yang dermawan, dan di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Nah, ini juga anjuran kepada kita di bulan Ramadan nanti, kalau bisa kita lebih dermawan. Makanya kalau di sebagian tempat ya, di Mesir itu contohnya, orang Mesir itu banyak kadang menabung sebelum Ramadan, mereka nabung ketika ya di hari-hari biasa tetap sedekah, tetapi ada tabungan untuk mereka sedekahkan di bulan Ramadan. Makanya banyak orang yang buka namanya Maidatur Rahman. Maidah itu hidangan, Ar-Rahman ya Allah, hidangan dari Allah. Jadi ketika Ramadan banyak tempat-tempat yang membuka gratis.
membuka makanan gratis untuk buka puasa. Ini kesempatan mereka senangnya begitu. Kalau bulan Ramadan, menjelang Ramadan biasanya mereka menabung dulu setiap Ramadan, maka dibuka nyebutnya Maidatur Rahman, istilahnya disebut. Nah, jadi siapapun boleh makan di situ. Dan ini menjadi salah satu tujuan utama para mahasiswa biasanya. Karena kesempatan Ramadan itu ya banyak makanan gratis, di sisi lain banyak orang sedekah. Nah, jadi bulan Ramadan banyak pemasukan dan tidak ada pengeluaran kan gitu. Nah, jadi makanannya pun makanan berat. Nah, di Indonesia insya Allah sebagian masjid sudah menyediakan itu ya, menyediakan itu baik itu makanan ringan, snacknya ataupun makanan berat. Ini di Indonesia insya Allah saya dengar sudah sebagian masjid sudah mempraktekkan itu. Nah, kalau di sana biasanya di sana ya masjid iya, orang kaya iya biasa. Jadi bukan hanya masjid saja. Masjid kadang buka Maidatur Rahman, nah, kemudian orang-orang kaya juga di depan rumahnya menggelar seperti itu. Nah, kita kadang yang sering warung makan itu ketika siang tutup, nah ketika sore buka untuk apa? Buka gratis. Nah, ini langganan kami juga, termasuk saya langganan. Jadi selalu kalau nggak ayam bakar, daging bakar, kebab itu gratis semua. Nah, makanya agak gemuk kalau di sana biasanya. Baik, di sini ini kisah bagaimana Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, kita juga kalau memang ada kelebihan uang, bolehlah kita mulai dari sekarang nabung berapa untuk apa? Kita sedekahkan nanti di bulan Ramadan, khususnya untuk buka puasa orang-orang. Nah, karena kita semua sudah tahu tentang pahalanya. Ketika kita ngasih buka puasa orang, maka pahalanya seperti kita berpuasa. Nah, jadi kita ngasih buka puasa orang, iya, kita juga berpuasa, pahalanya double di situ. Ini motivasi dari Rasulullah SAW, di mana beliau sudah dermawan, Ramadan tambah dermawan lagi. Semoga kita bisa meneladani beliau. Di sisi lain juga Rasulullah di bulan Ramadan banyak membaca Al-Quran. Nah, kita juga harapannya di bulan Ramadan nanti kita siapkan untuk banyak membaca Al-Quran. Tentunya ini membutuhkan siap-siap dari sekarang. Nah, makanya kalau bisa jangan ngegap, tahu-tahu di Ramadan ingin semangat. Kalau bisa dari sekarang nyicil, kita mulai baca Al-Quran sedikit-sedikit untuk agar nanti di bulan Ramadan kita tidak kaget. Tidak kaget. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini kita sudah mengkaji atau membahas 3 hadis tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan turunnya ayat ya ayyuhal muddatsir. Kemudian yang kedua tentang turunnya ayat la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, itu surat Al-Qiyamah ayat 16 dan sampai 19. Dan yang terakhir berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan, di mana beliau semakin dermawan dan beliau selalu membaca Al-Quran atau tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril alaihi salam. Baik, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, dan semoga nanti amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.